Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali berjumpa bersama saya di Halo Kota Batik. Ada saya Ribut Tawandi. Ya, melanjutkan kebersamaan kita di Halo Kota Batik di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Tentunya masih di suasana ya hujan nih di Kota Pekalongan. Nah, kira-kira di tempat Anda apakah juga hujan? Hai. Ya semoga aja biarpun hujan semangat Anda tetap membara gitu ya. Paling tidak untuk menjalani aktivitas Anda di malam hari ini yang mungkin saat ini sedang bekerja, yang mungkin saat ini mungkin sedang belajar ataupun yang lainnya. Tadi sudah kita simak bersama ya, obrolan bersama kawan-kawan dari OSIM Madrasah Aliyah Al Mubarok ya, bersama Kak siapa tadi? Kak Anto ya. Di Yo Speak Up. Ya, sekarang kita kembali ke Halo Kota Batik. Nanti pada pukul 9 malam ya mungkin aja ya. Kalau sudah siap sih, kalau sudah ready. Terus kalau jam 10 malam jangan lupa kita nanti bisa berhahaha bersama, bersantai santai ria ya. Ngobrol ngalor ngidul kemana aja deh terserah ya di Wedangan. Nah, malam hari ini saya untuk sesi pertama ini kita mau bahas nih satu hal. Bulan Desember ini nampaknya menjadi bulan yang punya sejarah tersendiri bagi Indonesia, terutama bagi kaum perempuan. Ya kita tahu pada tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu ya. Dan tahukah Anda sebenarnya Hari Ibu di Indonesia ini berbeda dengan Mother Day ya yang diperingati oleh orang-orang barat sana. Nah, kalau Hari Ibu di Indonesia itu diperingati karena ada perjuangan para perempuan, kaum perempuan untuk ikut serta berkontribusi bagi upaya memerdekakan bangsa Indonesia. Tapi tahukah Anda siapa kira-kira tokoh penggagas dari Kongres Perempuan Indonesia pertama? Nah, ini dia. Namanya adalah Suyatin Kartowiyono. Nah, dia ini ya, dia tidak suka diremehkan, tidak suka ke dapur juga, dan tidak suka kaumnya dihina, apalagi dimadu. Nah, Suyatin Kartowiyono ini termasuk yang paling gigih memperjuangkan hak perempuan. Dan ini artikel yang pernah dimuat juga di majalah Hai, judulnya Suyatin Karyono pada September 1986. Nah, dalam urusan memperjuangkan hak perempuan, sejak masa sebelum kemerdekaan sampai Orde Baru, ini mencuat tokoh yang gigih, namanya Suyatin Kartowiyono. Nah, siapakah dia? Nah, ini dia tokoh yang fenomenal ini. Jadi, ada satu kota kecil, mungkin sebuah desa di antara Yogyakarta dan Kroya di Jawa Tengah ya. Namanya Sumpiyuh. Nama tempat itu. Nah, di atas tanah yang penuh dengan kebun tebu, Suyatin melewatkan masa kanak-kanaknya. Ayahnya bernama Joyo Hadirono. Dia seorang kepala stasiun dan kepada ayahnya inilah Suyatin paling dekat. Nah, bagaimana tidak? Begitu lepas dari buayan ibunda, sang ayahlah yang langsung mendidiknya. Dan bersama dengan saudara-saudaranya, Suyatin ini tidak hanya diajari membaca dan olahraga. Lebih dari itu, dia mendapatkan pegangan hidup yang mantap yang diberi ayahnya lewat dongeng-dongeng. Nah, ini menarik nih. Zaman dulu memang ya, para ayah, pokoknya para orang tua ya, banyak sekali mendongeng untuk anaknya, entah itu jelang tidur, mungkin bercengkerama di saat-saat setelah makan malam, atau mungkin saat sedang santai bersama, selalu ada dongeng. Saya nggak tahu apakah orang tua zaman sekarang ini masih nggak ya orang tua macam itu. Kayaknya udah jarang ya. Sudah pada sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu ya. Mencari cerita masing-masing melalui gadget. Dan kita tahu yang namanya gadget atau yang namanya gawai, kita tahu di media sosial bisa bertebaran apa saja yang mungkin saja tidak terkontrol. Nah, ini dia hal yang kadangkala kita lupa dan kita lengah. Ya, bahkan saya tidak menyalahkan ya,
dan saya tidak bisa menilai bahwa apakah hal itu baik atau buruk. Memang yang namanya gawai, yang namanya media sosial itu punya manfaat, punya kegunaan, tetapi di sisi lain juga punya rentan untuk menimbulkan bahaya, ancaman gitu. Nah, salah satu ancamannya adalah ketika konten-konten ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Contoh misalnya nih, banyak nih konten-konten dewasa ya, yang lewat di Reels, yang lewat di video-video pendek gitu, yang itu kalau ditonton oleh anak-anak, waduh, gimana deh rasanya. Saya kadang-kadang miris melihat seperti itu. Terus kemudian ketika ada ujaran-ujaran tertentu yang membuat akhirnya reaksi ataupun respon para pengguna atau netizen ini kemudian ikutan juga meramaikan itu dengan umpatan-umpatan, ya sama aja kan. Nah, itu dia. Ngeri sebenarnya. Di satu sisi ya kita butuh upaya sarana untuk menyampaikan pendapat, sarana untuk menyampaikan pandangan apapun itu. Tetapi di sisi lain kalau ini digunakan secara bijak sih oke, tapi kalau di sisi lain kita menggunakannya serampangan saja nih untuk keperluan apa saja deh. Nah, disitulah jadi masalah. Makanya saya terkesan dengan cerita dari tokoh kita ini, Suyatin Kartowiono ini, seorang penggagas pergerakan atau Kongres Perempuan Indonesia pertama yang digelar pada masa lalu. Dan dia ini sosok yang sangat dekat dengan ayahnya yang seorang kepala stasiun. Nah, ayahnya ini seneng banget mendongeng, dan setiap dongeng yang disampaikan itu merasuk ke dalam jiwa Suyatin yang kontan, itu menumbuhkan kebenciannya kepada ketidakadilan. Nah, pernah nggak kita bercerita tentang itu untuk menyampaikan pesan-pesan bahwa hidup itu ada ketidakadilan dan ada keadilan dan ada ketidakadilan. Nah, kira-kira mana yang harus dibela? Nah, itu yang prinsip sebenarnya yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak. Kejujuran, rasa keadilan, kesabaran dan lain sebagainya. Dan lebih dari itu, Suyatin ini mendapatkan pegangan hidup yang mantap yang diberikan ayahnya lewat dongeng-dongeng, dan itu karena itulah dia ini selalu tergerak membela orang yang dilanggar hak asasinya. Dan yang paling penting dari ayahnya, dia mendapatkan pandangan hidup yang ataupun sikap hidup ya yang mulia, yaitu tidak berpangku tangan menikmati hidup. Yap. Saya jadi ingat satu ungkapan salah seorang profesor di Indonesia, namanya Profesor Dr. Karlina Supeli, bahwa kita hidup itu, kita dilahirkan di dunia ini bukan untuk hal-hal kecil, tapi untuk sesuatu yang besar. Nah, apa ya istilah lainnya? Et mayora, mayora, apa sih? Natusum. Pernyataan ini memberikan kesan bahwa ya segala sesuatu yang kita sudah dibekali dengan banyak hal, kita belajar dan banyak hal tentang banyak hal. Tetapi kalau kita hanya untuk melakukan ataupun hanya untuk membela atau bertahan hidup bagi diri sendiri, apa gunanya? Gitulah. Nah, itu dia. Kemanfaatan ilmu pengetahuan atau yang kita pernah pelajari, disitulah kita lahir bukan untuk sesuatu yang kecil, tetapi kita lahir untuk banyak hal yang besar. Ya, seperti yang dilakukan oleh tokoh kita malam hari ini, Suyatin Kartowiono. Dia ini mengenyam pendidikan di bangku sekolah buat kaum pribumi di masa itu, dan itu kalau di sekolah zaman kolonial itu suatu angan-angan yang indah. Begitu pula yang dialami oleh Suyatin, dia ini menantikan masa masuk sekolah. Bertiga dengan saudara-saudaranya, dia dimasukkan ayahnya ke Holland Indies School atau HIS, sekolah dasar Melayu berbahasa pengantar Belanda yang berada di Karanganyar. Nah,
Saat itu hatinya seneng banget tuh. Tidak hanya bukan hanya karena perjalanan ke sekolah naik kereta api yang menggelembungkan hatinya. Lebih dari itu, kegemarannya membaca buku makin mendapatkan wahana yang lebih luas. Ya itulah orang dulu ya, suka baca buku. Saya tidak tahu apakah Anda termasuk orang yang suka baca buku. Penting sebenarnya membaca buku. Nah, dia jadi biasa membaca buku-buku yang dari karya penulis-penulis dunia macam Winnetou and Old Shatterhand, kemudian yang ditulis oleh Carmine, atau cerita-cerita yang berisi petuah dari karyanya H.C. Anderson. Dan kapan ini dia suatu ketika berkenalan dengan Kartini. Iya, ini keren banget nih, pertemuan ini pasti seru. Nah jadi gini, suatu hari ketika Suyatin masih duduk di kelas 3 HIS, seorang kakaknya bercerita tentang saat kelahirannya di tahun 1907 di desa Kalimenur, Wates, Yogyakarta. Nah diceritakan betapa dingin sikap ayahnya begitu tahu anaknya yang lahir adalah perempuan lagi. Padahal ayahnya sangat mengharapkan bayi laki-laki setelah 3 orang anaknya perempuan berturut-turut. Nah cerita ini sungguh membuat hatinya pilu, tetapi justru membuat semangatnya untuk berprestasi lebih tinggi dari kaum laki-laki. Apalagi setelah Suyatin membaca buku Der des Ternis tot Licht, atau terjemahnya habis gelap terbitlah terang, yang isinya adalah surat-surat dari Kartini. Makin keras tekadnya membela kaum perempuan yang tertindas pada waktu itu. Dan dia ingin melanjutkan cita-cita Kartini yang terbengkalai. Dan pada tahun 1922, ketika usianya 15 tahun, Suyatin masuk ke Mulo di Yogyakarta. Nah, pada masa remaja inilah minatnya pada kegiatan organisasi mulai tumbuh dan dia meniru kegemaran sang ayah yang juga berorganisasi. Ya, di Sumpiuh ya, dulu ayahnya ini pernah mendirikan Budi Utomo. Sebagai permulaan, dia masuk dan jadi pengurus perhimpunan Jong Java bagian perempuan. Kemudian diangkat menjadi penulis dan redaktur majalah Jong Java lantaran hobinya menulis gagasan pikirannya kepada umum, sering lewat tulisan. Dan keberaniannya ini terutama dalam mengungkapkan kebenaran makin nampak, dan ini terlihat ketika dia tidak mau menyembah di hadapan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan pembesar Belanda. Saat perhimpunan Jong Java ini mendapatkan hadiah pertama pada suatu pawai besar di Yogyakarta. Ya, konten sikap Suyatin ini dianggap radikal pada masa itu. Dan ini mencerminkan kemuakannya pada perlakuan sewenang-wenang terhadap wanita dalam lingkungan keraton. Dia berang melihat wanita di istana yang sering diperlakukan seperti barang dagangan belaka. Boleh dijadikan selir dan kalau sudah bosan bisa dihadiahkan kepada orang lain. Itulah perlakuan terhadap perempuan pada masa itu. Tapi yang lebih menjengkelkan dirinya ya, kok kaum perempuan diam saja, tidak ada usaha untuk melawan, pasrah gitulah. Nah, maka setelah belajar dari Mulo, Suyatin berhasrat melanjutkan sekolah ke Recht School di Jakarta. Ya, jebolan sekolah ini bakal jadi seorang ahli hukum. Tapi sayang, impian itu tidak kesampaian. Biaya sekolah kelewat tinggi, dia tidak tega membebani ayahnya yang sudah berangsur tua. Akhirnya Suyatin memilih ke sekolah guru. Ya, dia berpikir sebagai pendidik, usaha menjual semangat Jong Java kepada generasi muda semakin meluas. Dan ketika diadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember 1928, yang kemudian peristiwa ini dijadikan atau diperingati sebagai Hari Ibu, Suyatin ini sudah menunjukkan bakat kepemimpinannya. Dan makin nyata, pada kongres serupa yang digelar pada tahun berikutnya Desember 1929 di Jakarta, Suyatin
Ini sampai kelabakan menenangkan histeris massa yang riuh memekikkan kata merdeka, dan itu ya pada masa-masa inilah dia berkenalan dengan Bung Karno yang sangat ia kagumi. Kegiatan pergerakan banyak menyita waktunya, sehingga Suyatin pun rela putus pacaran dengan seorang tunangannya. Namun pergerakan pula lah yang menemukannya dengan seorang pemuda bernama Budiarso Kartowiono. Siapa dia? Dia adalah seorang murid Bung Karno dan penganut jalan pikiran Dr. Setiabudi. Nah, saat itu pas acara peringatan Hari Kartini pada tahun 1932, Suyatin ceritanya nih ditunjuk sebagai ketua peringatan. Pemuda Budiarso ini datang sebagai tamu dan langsung menambatkan hatinya. Akhirnya kedua insan ini menikah pada tanggal 14 September 1932. Woi, April ke September. Wah, jaraknya deket banget ya. Zaman dulu nggak ada pacaran-pacaran kali ya, yang terlalu lama gitu ya. Nah, pada masa kependudukan Jepang, dilewati Suyatin dengan mengajar di Sekolah Guru Kepandaian Putri di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat, hingga Indonesia merdeka. Dan perjuangan rupa-rupanya belum selesai. Ya, karena apa? Revolusi fisik meletus berbarengan dengan perkumpulan wanita negara Indonesia atau WANI. Dia turut berjuang. Dia menghimpun rekan-rekannya dengan sebagai petugas palang merah dan menyiapkan dapur umum di kubu-kubu pejuang Indonesia. Keberanian Suyatin yang kadang di luar harkatnya sebagai wanita ini tidak hanya nampak di garis belakang, dia itu juga sering terlibat langsung dengan pertempuran. Jadi tak heran bila namanya masuk daftar pejuang Republik yang dicari-cari pihak Belanda. Nah, bagaimana dengan niatnya yang hendak mengumpulkan wanita Indonesia supaya bersatu dalam satu wadah? Nah, ini dia. Jadi di tengah revolusi fisik yang riuh itu, Suyatin tetap teguh dengan niatnya. Pada tanggal 7 Desember 1946, ceritanya dia itu menyiapkan pembentukan organisasi Perwari atau Persatuan Wanita Republik Indonesia. Di samping itu, dia juga menyiapkan Kongres Wanita di Surakarta dan Madiun untuk membentuk Federasi Perkumpulan Wanita se-Indonesia. Barulah pada tanggal 11 Juni, perkumpulan yang diberi nama KOWANI, Kongres Wanita Indonesia, terbentuk di Madiun. Nah, di situ Suyatin ditunjuk sebagai ketua umumnya. Dan debutnya dengan Perwari yang paling dahsyat adalah ketika tanggal 17 Desember 1959. Dia berhasil mengumpulkan tidak kurang 3.000 wanita dari pelosok Jakarta dalam rapat umum di lapangan Monas. Dan Suyatin tampil sebagai pembicara yang mendesak pemerintah agar segera membentuk undang-undang perkawinan dan mencabut peraturan pemerintah nomor 9 yang isinya antara lain merugikan kaum perempuan. Tidak terbatas hanya rapat raksasa yang dilakukan Suyatin. Dia melanjutkan bersama 4 temannya jalan kaki menuju istana dan dia menyodorkan petisi kepada Presiden Soekarno. Ketika petisi itu disodorkan, Bung Karno dengan baik menyambutnya. Tapi beberapa bulan kemudian pada tahun 1954, Bung Karno justru mengecewakannya. Bung Karno justru nikah lagi. Ibu Fatmawati di Madu dengan Hartini. Ya, meskipun dianggap sia-sia, Suyatin datang lagi ke Bung Karno dan protes keras Bung Karno yang melakukan nikah kembali. Nah, semangatnya pun tidak kendur. Dia makin giat mengadakan demonstrasi anti poligami di daerah-daerah. Dan akibatnya tanggal 1 Januari 1955 dia dipensiunkan dari jabatan di pemerintah sebagai Kepala Pendidikan Wanita Non-Formal. Sementara pada tahun 1953 Suyatin ini sudah mencetuskan dibentuknya Undang-Undang Perkawinan. Tapi baru 20 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1974, undang-undang yang isinya antara lain menjamin kaum perempuan tidak boleh seenaknya di madu baru diundangkan. Dan Suyatin sudah lelah pada tahun 1982. Sekitar bulan Mei, ia mulai terbaring di rumah sakit lantaran serangan bermacam-macam penyakit. Ada penyakit gula di antaranya. Nah,
Sampai akhirnya tanggal 1 Desember 1983 Suyatin berpulang ke rahmatullah. Nah, ingatan pun langsung berkilas balik pada tahun 1982 saat dia berbaring di rumah sakit itu. Hari itu, pas hari ibu, tanggal 22 Desember. Dia tentu saja tidak bisa ikutan merayakan hari ibu di muka umum. Dan kepada wartawan Tempo, dengan lirih dia berkata, perayaan hari ibu sekarang seperti pameran saja, hanya untuk show. Sebaiknya, kata dia, perayaan-perayaan serupa diganti saja dengan bakti sosial atau paling sedikit seminar untuk menilai perkembangan wanita Indonesia. Ya, itulah cerita Suyatin, penggagas Kongres Perempuan, Kongres Wanita Indonesia pertama, yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Keren ya, dia sudah mulai memikirkan seperti itu, bahwa ngerasa gak sih hari ini perayaan-perayaan semacam itu, peringatan semacam itu, kira-kira Anda menilainya seperti apa? Oke, silakan Anda bisa sampaikan pendapat Anda melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855 4200912. Saya tunggu ya di sini di Halo Kota Batik di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.